Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat pada para mahasiswa. Baik, kita lanjuti perkuliahan kita audit perbankan. Nah, topik kita hari ini adalah tingkat kesehatan bank. Nah, di sini penilaian tingkat kesehatan bank itu ada dasar hukumnya. Nah, itu oleh Bank Indonesia. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, itu tentang Undang-Undang Perbankan. Nah, dasar hukum yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, itu Undang-Undang Bank Sentral. Dasar hukum penilaian tingkat kesehatan bank itu pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang pertama adalah pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, yang kedua, Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Dan ini merupakan wajib ya melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Nah, dasar hukum penilaian tingkat kesehatan bank ini itu ada juga di pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Itu tentang Bank Indonesia. Nah, bahwa di sini Bank Indonesia itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, yang kedua, tugasnya adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan terakhir adalah mengatur dan mengawasi bank. Nah, teknik atau prinsip penilaian kinerja bank, yaitu yang pertama kita menggunakan CAMEL, Capital Asset Management, Earning, dan Liquidity. Nah, yang kedua adalah EGLES, Earning Ability, Asset Quality, Growth, Liquidity, Equity, dan Strategi Manajemen. Sistem penilaian di Indonesia untuk kondisi keuangan bank itu yang perlu diperhatikan adalah yang pertama likuiditas, ya bagaimana kewajiban kemampuan ya bank itu dalam membayar utang jangka pendeknya, rentabilitas itu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan ya atau profit, kemudian adalah solvabilitas, jadi kemampuan perusahaan bank ya dalam membayar utang jangka panjangnya. Nah, yang kedua adalah kualitas aktiva produktif. Nah, di sini kita melihat ada kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank dan penyertaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah tata cara, ya tata kerja ya, serta kepatuhan bank terhadap peraturan-peraturan. Nah, di sini ada Camel Plus, di sini adalah penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia. Nah, kita lihat faktor dan komponen penilaian tingkat kesehatan bank. Nah, di sini ya kalau kita lihat faktor penilaian yang pertama itu kapital ya, C permodalan, komponennya adalah rasio modal. Nah, bobotnya itu nilainya adalah 25%. Nah, yang di sini selanjutnya adalah kualitas aktiva produktif atau aset. Ya, di sini kita melihat adanya rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif itu 25%. Kemudian ada cadangan penghapusan terhadap aktiva yang diklasifikasikan itu 5%, itu bobotnya adalah 30. Nah, kemudian manajemen. Nah, di sini ada manajemen modal 2,5%, manajemen aktiva 5%, manajemen umum 12,5%, manajemen rentabilitas 2,5%, dan manajemen likuiditas itu 2,5%. Nah, bobotnya di sini adalah totalnya semua adalah 25%. Nah, kemudian ada rentabilitas atau earning
Ini ada rasio laba sebelum pajak terhadap total aset 5%. Kemudian rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional itu 5%. Itu jadi bobotnya adalah 10%. Dan kemudian ada likuiditas, itu ada rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga, ada rasio call money terhadap aktiva lancar itu 5%, maka totalnya bobotnya itu adalah 10%. Oke, kita lanjut di liquidity. Di sini digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam menjaga likuiditasnya. Nah, rasio yang digunakan adalah LDR dan NCM to CA. Nah, LDR sini rumusnya adalah jumlah kredit yang diberikan dibagi dana pihak ketiga ditambah KLBI tambah modal inti. Kemudian dikalikan 100%. Nah, jika hasil rasio LDR ini lebih besar dari 110%, ini maka nilai kreditnya 0. Nah, jika nilai rasionya itu lebih kecil dari 110%, maka nilai kreditnya itu adalah 100. Oke, pelaksanaan ketentuan yang mempengaruhi hasil penilaian itu adalah ketentuan tentang pemberian kredit usaha kecil, KUK, ketentuan tentang pemberian kredit ekspor, ketentuan tentang batas maksimum pemberian kredit, dan ketentuan tentang posisi devisa neto. Nah, ini hasil penilaian kuantitatif. Nah, nilai angka kreditnya bahwa kalau nilai kreditnya itu 81 sampai 100, maka predikat kondisi keadaan bank itu sehat. Nah, 66 sampai di bawah 81 itu cukup sehat, kemudian di bawah 66 sampai 51 itu kurang sehat, dan di bawah 51 sampai dengan 0 itu tidak sehat. Nah, kriteria bank yang sehat itu adalah pertama cukup modal. Dia memiliki banyak cukup modal. Nah, dengan banyak cukup modal berarti dia mampu beroperasi lagi. Nah, kemudian kualitas asetnya. Nah, kualitas aset yang dimiliki oleh bank ini memiliki aset yang kita bilang nilai penyusutannya itu masih lama, ya. Kemudian sehingga aset tetap tersebut itu mampu menghasilkan produksi yang lebih cepat, ya kita bilang. Kemudian kualitas manajemen. Nah, kualitas manajemen ini yang harus diperhatikan dalam bank, ya tetap juga. Jadi kalau tujuan atau fungsi dari manajemen tadi tepat pada sasaran, ya efektif dan efisien, maka otomatis tujuan dari kami sadari tujuan dari bank itu tercapai, yaitu memperoleh profit semaksimal mungkin. Kemudian adalah likuiditas, ya. Jadi perusahaan mampu membayar utang jangka pendeknya tepat waktu, semakin liquid. Rentabilitas di sini adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian solvabilitas adalah memanage, ya, kemampuan perusahaan tepat waktu dalam membayar utangnya, dan melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian dan tidak merugikan bank dan nasabah. Oke, tindakan yang dilakukan BI untuk mengatasi bank tidak sehat adalah menambah modal. Nah, dengan menambah modal, maka kegiatan operasional bank tersebut berjalan kembali. Kemudian pergantian dewan, komisaris, dan atau direksi bank. Kemudian ketiga, menghapus kredit atau pembiayaan yang macet dan memperhitungkan kerugian dengan modal. Dan terakhir adalah melakukan merger atau konsolidasi dengan bank yang lain. Selanjutnya, bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih keseluruhan kewajiban. Berarti di sini bank ini dijual kepada bank lain yang mampu membayar kewajiban bank yang bermasalah tersebut. Kemudian menyerahkan pengolahan seluruh atau sebagian kegiatan kepada pihak lain, dan terakhir adalah bank menjual sebagian atau seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain. Oke,
tingkat kesehatan bank dapat diturunkan menjadi tidak sehat. Nah, itu akibat pertama adalah adanya perselisihan intern dalam bank. Ya, terjadi masalah konflik di dalam internal bank tersebut, campur tangan pihak luar, windows dressing, kemudian praktek bank dalam bank, kesulitan keuangan akibat karena penghentian sementara clearing dan pengunduran diri dalam clearing. Nah, kemudian kita lanjut di sini penilaian tingkat kesehatan bank di tahun 97. Nah, contohnya di sini adalah permodalan. Nah, karena itu 8%, di mana nilai kreditnya itu 81, itu keadaan sehat. Nah, kemudian kenaikan 0,1, nilai kredit ditambah 1, maksimal itu 100. Kemudian CAR dia lebih kecil dari 8%, maka nilai kreditnya itu adalah 65 dan CAR-nya itu adalah 7,9%. Nah, ini mengatakan keadaan bank kurang sehat. Penurunan 0,1 di mana nilai kredit kurang 1 ya. Nah, kemudian untuk menghitung asetnya CAD itu adalah PPAD dibagi PPAWD dikali dengan 100%. Ini contoh penilaian bank di tahun 97. Oke, manajemennya di sini adalah komponen yang harus diperhatikan adalah manajemen umum itu 10% dan manajemen risiko itu adalah 15%. Nah, pertanyaannya yang menjadi di sini adalah 100 adalah 85 untuk bank bukan devisa dan 100 bank devisa. Nah, nilai kredit bukan bank devisa itu adalah 0,25 dan bank devisa adalah 0,294. Nah, unsur Cook dan K itu tidak menjadi bagian dari penilaian. Oke, terima kasih. Topik kita hari ini ya, silakan memberikan kesimpulan tentang topik tingkat kesehatan bank ini dari video yang Anda dengar. Nah, kemudian kesimpulan tersebut dijawab di forum diskusi, karena jawaban tersebut merupakan daftar kehadiran Anda. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.